Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ya mu'allima Sulaiman 'allimna. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman, seakidah, yang semoga senantiasa dirahmati, dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita, pemilik kita, masih memberikan kita niat yang baik, masih memberikan kita usia, masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita masih bisa menghadiri salah satu taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin cinta dengan kehidupan akhirat, ilmu yang membuat kita semakin rindu dengan kematian, ilmu yang membuat kita semakin takut bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk ke bab yang baru, yaitu babun minasyirki an-nadhru li ghairillahi. Bab termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang berbahagia, kita akan berbicara tentang nazar. Kita sudah sering mendengar kata nazar. Yang pertama kita mulai dari definisi nazar. Nazar secara bahasa artinya adalah al-ijab, artinya mewajibkan. Sedangkan secara istilah adalah ilzamul insan nafsahu bisyai'in minal qurabil lati lam takun wajibatan alaihi, yaitu mewajibkan seseorang yang mewajibkan dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukum asalnya itu tidak wajib. Ini pengertian nazar. Jadi dia mewajibkan dirinya sendiri dalam perkara-perkara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal sebenarnya itu bukan perkara-perkara wajib. Dari definisi ini ada 4 unsur, ada 4 unsur dalam nazar. Yang pertama, sifatnya wajib. Oleh karena itu, karena ini wajib, maka kalau dikerjakan ya mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Kita sering mendengar antara nazar sama sumpah. Apa sih bedanya antara nazar sama sumpah? Nazar itu biasanya digunakan untuk memotivasi, mendorong seseorang agar dia melakukan sesuatu. Itu nazar. Misalkan saya ingin sholat witir, saya ingin sholat duha setiap hari, saya ingin nyapu masjid setiap hari misalkan, saya ingin ngepel masjid setiap hari Jumat misalkan, saya ingin mengunjungi orang tua saya sebulan sekali misalkan, saya ingin mengikuti kajian setiap Kamis malam misalkan. Ini contoh-contoh nazar, yaitu ingin
memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu. Ini nazar. Tapi kalau sumpah itu biasanya dipakai untuk mencegah dirinya agar tidak mengerjakan sesuatu. Kebalikan. Nek nazar itu mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu, sholat, puasa, pergi ke sana, pergi ke sini, melakukan ini, melakukan itu. Tapi kalau sumpah itu biasanya digunakan untuk mencegah dirinya, menahan dirinya agar tidak mengerjakan sesuatu. Contoh sumpah ya, demi Allah saya tidak mau bicara dengan Pak RT misalkan. Demi Allah saya tidak mau mengunjungi si fulan misalkan. Demi Allah saya tidak mau makan sate misalkan. Demi Allah saya tidak mau pergi ke kota Demak misalkan. Jelas ya, ini mencegah dirinya, menghalangi dirinya untuk mengerjakan sesuatu. Ini perbedaan antara nazar dengan sumpah. Baik. Yang kedua, unsur dari nazar, hukum asalnya tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Seperti misalkan membaca Quran, kan tidak wajib. Berinfak, sholat sunnah, sholat duha, witir, taraweh, ba'diyah, qobliyah, puasa Senin Kemis, umroh, haji sunnah, dan seterusnya. Tetapi perkara-perkara sunnah ini kalau dia nazar menjadi wajib. Sholat duha hukumnya sunnah. Tetapi ketika dia bernazar maka hukumnya menjadi wajib. Sholat witir hukumnya sunnah. Tetapi ketika dia bernazar untuk sholat witir maka menjadi hukumnya wajib. Jelas ya? Puasa Senin Kemis hukum asalnya sunnah. Tetapi ketika dia bernazar maka hukumnya menjadi wajib. Oleh karena itu ibadah-ibadah yang hukumnya wajib gak perlu nazar. Saya berjanji besok pagi saya mau sholat subuh, nggak perlu nazar. Saya bernazar besok siang saya akan sholat zuhur, nggak perlu, karena sudah wajib, sudah wajib. Tapi kalau gini seperti ini, saya mulai besok siang akan sholat zuhur tepat waktu atau di awal waktu, lah ini. Jelas ya, maka dia harus sholat zuhur di awal waktu. Terus yang ketiga, unsur dari nazar itu adalah berupa ibadah. Ibadah itu tadi kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau hukumnya wajib, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi kalau yang sunnah tentu tidak mendapatkan dosa. Ini yang pertama definisi dari nazar. Yang kedua, sekarang hukum nazar. Hukum nazar. Hukum asal nazar itu makruh, tercela. Kenapa? Karena membebani diri sendiri. Sholat duha itu hukum asalnya sunnah. Tetapi gara-gara dia bernazar, maka menjadi wajib. Akhirnya dia malah terbebani dengan sholat duha. Contoh, ada orang nazar. Saya mulai bulan depan saya bernazar akan mengikuti kajian di masjid Mujahidin Mujahidin setiap Kamis. Maka menjadi beban bagi dirinya. Berarti setiap hari Kamis malam dia harus mengikuti kajian yang awalnya hukumnya tidak wajib, menjadi beban. Jelas ya? Dan ini bertentangan dengan agama kita. Allah itu cinta dengan yang mudah. Nabi cinta yang mudah. Agama Islam itu agama yang suka, yang cinta dengan sesuatu yang mudah. Islam itu tidak suka dengan yang sulit. Allah tidak suka dengan sesuatu yang menyulitkan, memberatkan, itu enggak suka. Allah suka yang mudah. Dan ini dalilnya banyak, seperti kata Nabi, inna dina yusrun, agama ini mudah. Yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Permudah, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan engkau membuat mereka lari. Dipermudah. Dipermudah. Agama kita agama yang cinta dengan kemudahan. Oleh karena itu,
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah sholat tarawih ketika malam hari di bulan Ramadan karena khawatir nanti diwajibkan. Jelas ya? Nabi kita Muhammad melarang kita puasa wisol karena berat. Puasa nyambung. Puasa nyambung. Dari terbit fajar tadi pagi, misalkan dia puasa hari Kamis seperti ini. Dia tadi pagi dia sahur puasa. Kemudian ketika maghrib dia nggak buka. Dia nyambung. Jelas ya, dia nggak makan, nggak buka, nggak minum, nyambung. Namanya puasa wisol. Ini dilarang oleh Nabi. Karena memberatkan. Jelas ya. Nabi kita Muhammad menyuruh kita untuk haji tamatu. Kan ada 3 haji, haji tamatu, haji ifrad, haji kiron. Haji yang paling ringan, mudah, gampang itu tamatu. Apa sih arti tamatu? Bersenang-senang. Memang mudah, ringan, gampang. Nah, jenengan kalau haji, pilih haji tamatu. Haji yang sangat mudah. Dan ini biasanya dikerjakan oleh kaum muslimin Indonesia. Karena memang paling mudah. Dan ini yang paling bagus, itu tamatu. Yang paling ringan, yang paling bagus. Jelas ya? Islam itu memilih yang paling ringan. Jenengan misalkan safar dari sini ke Jakarta. Pertanyaan, jenengan milih kosor apa tidak kosor? Penuh. Kosor. Kosor malah. Kosor, jelas ya? Jenengan sholat zuhur 2, asar 2 kosor. Lebih afdol kosor. Daripada yang penuh. Karena agama kita itu suka yang mudah. Jelas ya? Suka yang mudah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika ada sahabat yang ingin bersedekah seluruh hartanya ditolak. Tidak semua sahabat yang ingin bersedekah seluruh hartanya itu tidak diterima Nabi. Memang ada seperti Abu Bakar. Ketika beliau bersedekah seluruh hartanya Nabi terima, tapi ternyata tidak semua sahabat. Seperti sahabat Ka'ab bin Malik. Beliau ketika ingin bersedekah seluruh hartanya ditolak Nabi. Kenapa? Karena memberatkan. Khawatir nanti nafkah istrinya, nafkah anaknya, nafkah dirinya terlunta-lunta. Jelas ya? Jenengan kalau mau bersedekah seluruh harta jangan. Bersedekah untuk pembangunan masjid mujahidin seluruh harta jenengan jangan. Sebagian. Sebagian. Bahkan wasiat harta itu maksimal 1/3. Kalau ada orang dia sudah tua renta, sudah sakit, menjelang meninggal dunia, dia punya uang 1 miliar. Dia berwasiat, maka dia hanya boleh berwasiat maksimal 300 juta. Dia berwasiat, nanti kalau saya mati 500 juta untuk anak yatim, nggak boleh. Nggak boleh. Maksimal 300 juta. Maksimal 1/3 dari hartanya. Jelas sih? Karena Islam ini agama yang mudah. Agama yang mudah. Dulu ketika Nabi Muhammad berhaji, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah haji itu wajib setiap tahun?" Nabi diam. Diulang lagi, "Ya Rasul, apakah haji itu setiap tahun harus wajib?" Nabi diam. Yang ketiga, "Ya Rasul, apakah kita harus setiap tahun berhaji?" Akhirnya Nabi pun marah. Nabi nggak suka. Kalau saya jawab iya, menjadi wajib dan kalian tidak mampu. Jelas ya? Nabi nggak suka memberatkan umatnya. Agama kita ini agama yang mudah, maka jenengan sama saya kalau bisa jangan suka bernadar. Sidik-sidik nadar. Karena ya maaf ada subhat atau ada kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Sampean nek pengen lulus ASN ya? Lulus ASN nadari. Nah, sering ya. Kamu kalau pengen diterima jadi pegawai nadari. Misalkan contoh. Ini enggak benar. Ini tidak benar, ya. Nanti kita bahas insyaallah. Baik jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang memberatkan dalam Islam. Tapi terkadang justru agama kita ini terkadang terasa
menjadi lebih berat gara-gara ulah manusia sendiri. Jelas ya? Seperti misalkan maaf jangan tersinggung nggih. Di desa saya kemarin kan musim-musim corona, Pak. Itu kemarin kata bapak saya itu yang meninggal itu hampir belasan, Pak. Antara akhir Juni ya sampai pertengahan Juli itu sekitar belasan orang. Jadi itu hampir tiap malam itu ada acara tahlilan. Kadang-kadang sampai lima kali semalam itu. Karena si A meninggal belum 7 hari ya, belum 7 hari si B meninggal. Si B belum 7 hari si C meninggal berturut-turut. Akhirnya acara tahlilan itu sampai 5 kali. Habis asar sampai habis isya, Masya Allah. Di desa saya Pati itu. Terus saya tanya sama kakak perempuan saya itu di desa saya itu, untuk acara tahlilan 7 hari itu minimal 30 juta Bapak Ibu. Minimal 30 juta. Itu minimal. Itu orang yang nggak punya itu. Kalau dia punya, mungkin anaknya mungkin merantau atau mungkin pegawai lebih. Itu kata kakak saya minimal 30 juta untuk acara hari kematian dari hari pertama sampai hari ke-7. Menjadi berat gara-gara ulah tangan manusia sendiri. Belum nanti ada apa ya? Di sebagian daerah itu ada namanya membangun makam. Makamnya dikuncup, diplaster, disemen, diberi rumah. Ini kan berat. Jelas ya? Berat. Gara-gara manusianya sendiri sebenarnya. Belum nanti acara menikah. Berat gara-gara manusianya sendiri. Menikah itu kan murah sebenarnya. Mudah, murah, berkah. 300.000 cukup. Gitu. Tapi gara-gara ulah tangan manusia, menikah menjadi berat. Menjadi berat. Akhirnya banyak ikhwan yang mau menikah itu pikir-pikir. Efek sampingnya itu banyak akhwat yang belum nikah. Jelas ya? Gara-gara itu tadi. Harus sewa gedung, harus ada riasnya, harus ono janure, ono gedange, ono kelopone, ono ketebune, ono parine, ono sajene macam-macam. Itu kan gara-gara ulah tangan manusia sendiri yang membuat berat itu. Jelas ya, jangan ikut agama kita mudah, murah, berkah. Sudah acara pernikahan selesai, kemudian walimah, undang jamaah Masjid Mujahidin 30 orang, ada soto lewat, tek, panggil sini mas, 30 bungkus selesai. Mudah, murah, berkah. Jelas ya? Orang kudu sewa gedung, orang kudu menu banyak, sudah. Bakso lewat panggil, es krim lewat panggil, selesai gampang. Mudah. Baik jamaah yang berbahagia, maka jangan mudah-mudah untuk bernadar. Karena memberatkan diri, memberatkan kita, menjadi beban. Karena kalau sudah berat, orang yang sering nadar menjadi tradisi dia, nanti malah malas mengerjakan dia. Ketika dia ujian nasional atau ujian kelas 3 SMA, nadar dia. Nanti kalau saya lulus, saya mau puasa 3 hari, misalkan. Akhirnya malas mengerjakan. Nadar meneh. Nanti kalau saya diterima di universitas negeri, saya akan bersedekah 1 juta. Nadar maning. Belum dikerjakan. Wisuda dia. Nanti kalau saya menjadi PNS, ASN, saya akan misalkan apa? Puasa Yaumul Bid. Akhirnya nadar menumpuk. Akhirnya dia kesulitan untuk mengerjakan. Jelas ya? Yang ketiga, pembahasan nadar. Yang ketiga adalah nadar itu amal lisan. Oleh karena itu, barang siapa yang dia bernadar hanya di hati, maka tidak dianggap, tidak sah. Harus diucapkan. Jelas ya? Seperti cerai, seperti sumpah, itu amal lisan. Harus diucapkan. Kalau cuma di batin ya enggak. Ada seorang suami mencari istrinya kok di hati ya enggak sah. Karena dia amal lisan. Amal lisan. Jelas ya? Atau tulisan. Karena dalam agama kita itu al-kitabatu kal khitabi.
Hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Seorang suami yang dia mencerai istrinya dengan tulisan, maka sah. Sah. Jelas sih? Karena hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Yang keempat, pembahasan nazar, tidak ada lafadz khusus untuk nazar. Tidak ada redaksi khusus untuk nazar. Dengan bahasa apapun monggo. Bahasa Arab misalkan lillahi alayya nadhurun. Misalkan contoh ya. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris ya monggo, bahasa apa monggo. Yang penting itu bermakna nazar secara dalil atau secara uruf. Sah. Jelas ya? Maka pelakunya wajib untuk menunaikan. Saya bernazar misalkan. Mau ini misalkan. Saya mewajibkan diriku sendiri untuk sholat duha setiap hari misalkan. Contoh. Jadi mananya, lafadznya bebas. Yang penting bermakna nazar. Yang kelima, nazar itu tidak harus ada saksi. Tidak harus ada saksi. Karena ini janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak harus ada saksi. Ini muamalah dia dengan Allah Azza wa Jal. Yang keenam, nazar dilihat dari objek nazar itu ada dua. Ada tiga. Yang pertama nazar taat. Nazar taat ini berupa amal soleh. Misalkan contoh ya, saya bernazar, saya mulai nanti malam akan sholat witir misalkan, sampai meninggal dunia misalkan. Maka wajib ditunaikan, karena ini amal ketaatan, jelas sih. Terus sekarang pertanyaan, bagaimana kalau dia nggak mau mengamalkan misalkan, jelas sih. Dia hari pertama, kedua, ketiga, sebulan, 2 bulan, witir terus. Tiba-tiba piknik misalkan. Awak kesel, loro, atis. Ya namanya orang kan kondisi kan macam-macam toh. Gelombor, sibuk, rapat misalkan. Ternyata dia nggak mampu misalkan. Atau ada orang, saya bulan Oktober tahun 2021 akan berinfak 10 juta untuk Masjid Mujahidin Lodan misalkan. Ternyata bulan Oktober bangkrut dia. Waktu nazar dia kaya raya, rezekinya lancar. Ternyata Oktober 2021 bangkrut. Akhirnya dia nggak mampu untuk menunaikan nazarnya. Atau misalkan contoh, 1 Oktober saya mau puasa Senin misalkan. Qadarullah hari itu dia sakit parah misalkan. Jelas ya? Nah, kondisi seperti ini ketika dia tidak mampu untuk menunaikan nazarnya, maka dia tidak wajib menunaikan. Jelas sih? Tetapi dia wajib membayar denda. Jelas sih? Dia bernazar mau nyumbang Masjid Mujahidin 10 juta, pas hari H, hari nazarnya itu jatuh bangkrut, dia miskin, nggak punya harta misalkan. Ya kan mungkin ya. Maka dia tidak wajib untuk menunaikan nazar, tapi dia wajib membayar kafaroh alias denda nazar. Apa denda nazar? Kata Nabi, kafarotul yamin, kafarotun nazri. Denda sumpah sama dengan denda nazar. Jadi dendanya orang yang bernazar sama dengan dendanya orang yang sumpah. Orang yang melanggar sumpah itu dia membayar dendanya sama dengan denda nazar. Bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 89. Itu denda nazar atau denda sumpah. Yang pertama adalah memberi makan 10 fakir miskin. Yang kedua, memberi baju kepada 10 fakir miskin, pakaian. Yang ketiga, membebaskan budak. Jelas sih? Yang pertama memberi makan 10 fakir miskin. Yang kedua memberi pakaian baju kepada 10 fakir miskin. Yang ketiga memerdekakan budak. 3 ini pilih salah satu. Monggo pilih. Pilih pertama boleh, pilih kedua boleh, pilih ketiga boleh. Yang paling berat mana 3 ini? 3. Tuku wong kok regane larang. Jelas sih? Dan sekarang budak enggak ada nih.
Buddha sekarang tidak ada. Hanya dua pilihan. Memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Nah, 3 ini kalau nggak mampu, Arab memberi makan 10 fakir miskin ranti duit misalnya. Ini memberi baju, tuku 10 bungkus gitu, nasi padang atau nasi warteg rakuat misalnya. Dia nggak punya duit, maka puasa 3 hari. Jelas ya? Puasa 3 hari. Kalau 3 ini nggak mampu, nggak kuat, maka puasa 3 hari untuk menebus nazar yang dia langgar. Dan orang yang menunaikan nazar itu dipuji Allah. Dipuji Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu orang-orang yang menunaikan nazar mereka dan takut di mana suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi orang yang menunaikan nazar dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Terus bagaimana kalau ada orang bernazar dengan sesuatu yang dia tidak mampu? Contoh-contoh misalkan, kalau saya nanti sembuh misalkan ya, saya akan memerdekakan budanya Pak RT. Budanya Pak RT. Ya ini kan nggak mungkin dong budanya orang kok. Dia nggak mampu. Jelas sih. Atau misalkan gini, kalau nanti saya menjadi ASN, saya akan apa misalkan puasa Daud ya, puasa Daud selama hidup, kira-kira mampu nggak ya? Ya intinya gini, kalau dia kadung bernazar sesuatu yang memberatkan dia nggak mampu, sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, maka dianggap sia-sia. Dianggap sia-sia. Jelas ya, Maten. Yang pertama nazar taat, yang kedua nazar mubah, boleh. Boleh. Ini tidak wajib untuk dikerjakan. Tidak wajib untuk ditunaikan. Contoh, kalau saya nanti sembuh, aku harus mancing. Nah, mancing kan perkara yang boleh, bukan ibadah. Maka nggak perlu dikerjakan. Ini perkara boleh. Jelas ya? Gue nek motorku ketemu gitu, aku harap keliling Semarang, misalnya. Ini kan nazar ya, tapi karena ini perkara mubah. Keliling Semarang kan perkara mubah toh, bukan ibadah. Jelas sih? Maka tidak perlu dikerjakan. Kalau nanti jagoku menang misalnya ya, Pilpres misalkan. Gue nih jagoku menang, aku tak gundul misalkan. Ada ya seperti itu ya? Ini banyak. Gundul itu gimana ya? Maksiat apa boleh ya? Setahu saya, gundul itu boleh, sunnah. Yang pertama adalah ketika akikoh. Bagi bayi laki-laki itu sunnah. Yang kedua, ketika tahallul. Itu sunnah, ini berpahala ini. Kedua, gundul berpahala. Kalau nanti saya menang lomba, saya akan berenang. Nah ini nazar yang mubah. Renang kan mubah, boleh-boleh aja. Maka tidak harus dikerjakan. Dalilnya adalah kisah sahabat yang bernama Yusair atau yang dikenal dengan Abu Israil dari sahabat Ansor. Namanya Yusair tapi dikenal dengan sahabat Abu Israil. Ini satu-satunya sahabat yang punya gelar Abu Israil. Ini beliau. Bagaimana kisahnya? Beliau pernah bernazar. Nadru an yang fi syamsi. Aku bernazar, 1, akan berdiri di bawah terik matahari. Kedua, wala yaq'ud, aku tidak akan duduk, itu berdiri. Jelas ya, berdiri. Yang ketiga, wala yastazil, aku tidak akan berteduh. Yang ketiga, yang keempat, wala yatakallam, aku tidak akan bicara. Jadi bisu Pak. Dan ini saya dulu pernah punya tetangga Pak seperti ini Pak. Dia itu poso bisu. Sudah bertahun-tahun. Dan ini nyata tetangga saya persis. Tetangga RT malah. Gondrong. Dia nggak pernah bicara sama sekali. Sekarang orangnya kurang tahu di mana sekarang. Tapi pernah ketemu tetangga saya kok.
itu dia puasa bisu. Masya Allah. Dia kalau nggak salah itu dia akan bicara kalau jadi lurah. Dan dulu dia pernah nyalon, tak nih dadi itu nih Pak. Ini nyata, ini tetangga saya. Tetangga RT. Saya RT 2, dia RT 5. Puasa bisu Pak. Ini seperti Abu Israil. Jelas ya? Walayatakallam, aku nggak akan ngomong. Yang terakhir, wayasumu, dan aku akan puasa. Ketika Nabi Muhammad mendengar seperti ini, maka kata Nabi, muruh falyatakallam, suruh dia bicara. Wal yastazil, suruh dia berteduh. Wal yakut, suruh dia duduk. Wal yutimma saumahu, dan suruh dia melanjutkan puasanya. Hadis Al-Bukhari. Berarti dari dari 5 nazarnya ini yang disuruh membatalkan Nabi 4. Tadi kan nazarnya nggih, dia berdiri di bawah matahari, tidak berteduh, tidak bisu, poso. Yang disuruh Nabi melanjutkan apa? Poso. Jelas sih? Nabi hanya menyuruh dia untuk berpuasa, suruh bicara, suruh berteduh, suruh duduk, dan jangan di bawah matahari. Kenapa? Karena ini perkara-perkara boleh. Duduk, berdiri kan boleh-boleh aja. Jelas sih? Sedangkan puasa ini adalah ibadah. Yang ketiga, nazar maksiat. Nazar maksiat. Nazar maksiat ini ada 2 bentuk. Dan ini haram untuk dikerjakan. Tidak boleh untuk dikerjakan. Yang pertama, ditujukan untuk selain Allah. Dia nazar untuk wali fulan, untuk sunan fulan, untuk Nyi Roro Kidul. Dia nazar untuk Mbah Danyang, nazar untuk Nabi. Haram. Termasuk syirik, okay? Syirik tidak boleh. Yang kedua bentuknya amal. Nazarnya untuk Allah tapi maksiat. Contoh, saya akan berpuasa ketika haid. Tidak boleh ini. Karena ketika haid dilarang puasa. Kalau saya nanti nifas, saya akan sholat. Tidak boleh. Okay? Saya akan berpuasa ketika 1 Syawal. Tidak boleh, bodoh-bodoh kok puasa. Ini maksiat, nggak boleh. Jelas ya? Kalau saya nanti lulus ujian akan ini irengan, nggak boleh. Jelas ya? Nanti nih motorku ketemu saya akan nyolong meneh. Melanjutkan cita-citaku nyolong, nggak boleh. Kalau nanti gajiku cair akan berjudi, nggak boleh. Jelas ya? Ini contoh-contoh nazar maksiat. Tidak boleh dikerjakan, tapi dia membayar denda. Jelas ya? Yang terakhir, yang ketujuh, nazar. Dilihat dari latar belakang. Nazar dilihat dari latar belakang ada 2. Yang pertama, nazar mutlak. Yaitu nazar yang tidak dikaitkan, yang tidak digantungkan dengan sesuatu. Ya, tiba-tiba dia bernazar. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau dia sudah terlanjur nazar, maka harus dikerjakan. Kalau nanti anakku juara lomba, aku akan poso misalnya. Jadi dia nazari anaknya. Kan sering seperti ini ya. Kok nek anakku mari, aku arep sedekah misalkan. Jika rumahku laku, aku akan berinfak ke masjid mujahidin misalkan. Jelas ya? Keliru enggak? Ini keliru. Ini bukan nazar mutlak, ini nazar mu'allaq namanya. Yang mutlak itu tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Saya ingin sholat witir. Saya bernazar akan sholat tahajud. Ini nazar mutlak tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Yang kedua, nazar mu'allaq. Ini dikaitkan dengan sesuatu. Digantungkan dengan kejadian sesuatu. Hukumnya makruh. Tadi, kalau anak saya sembuh, saya akan bersedekah. Kalau, apalagi, kalau motor saya ketemu, saya akan berinfak. Ini dikaitkan dengan sesuatu. Berarti kalau anaknya tidak sembuh, maka dia tidak jadi bersedekah. Orang seperti ini kata Nabi pelit. Berarti dia mau ibadah, mau nyumbang masjid mujahidin kalau anaknya mari. Ini anaknya orang mari, orang dadi nyumbang. Jelas ya? Berarti dia seperti orang pelit medit.
Orang seperti ini pelit kata Nabi. Jadi seolah-olah itu dia mau beramal kalau cita-citanya atau syarat-syaratnya terpenuhi. Bahkan orang seperti ini seperti orang-orang munafik. Bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 75-76. Allah berfirman, "Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun." Ada di antara orang-orang yang dia berjanji kepada Allah, bernazar kepada Allah, akan bersedekah, akan sholat, akan puasa, akan infak. Tetapi ketika dia mendapatkan rizki, mendapatkan karunia dari Allah, bakhilu bihi, eman-eman. Eman-eman. Ketika gajinya belum cair, dia nazar. Nanti kalau cair akan infak ke masjid 10 juta. Ketika cair, eman-eman. Pelit, jelas ya? Orang seperti ini seperti orang-orang munafik. Dia berjanji kepada Allah tapi diingkari. Nazar mu'allaq ada dua. Yang pertama makruh, yang kedua haram. Yang kedua haram, yaitu kalau dia meyakini nazarnya ini menjadi sebab terkabulnya hajat dia. Bahkan termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil karena ini dia meyakini sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Tadi sudah saya sampaikan, menurut masyarakat itu nek pingin sukses, pingin berhasil nazari. Sampeyan nek punya hajat, misalnya lagi pingin cari istri, pengen cepet duwe bojo, nazari. Jelas ya? Nek anak pingin mari di nazari. Montore hilang, bendang ketemu di nazari. Padahal kata Nabi SAW apa? Nazar itu tidak bisa merubah takdir. Kata Nabi, innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahkan kata Nabi, fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'an. Nazar itu tidak bisa merubah takdir. Tidak bisa mendatangkan kebaikan, manfaat, dan tidak bisa menolak keburukan. Jelas ya? Kalau anak kita sakit, kemudian kita nazar, ngonek mari aku tak sedekah, kok kemudian dia sembuh, maka sembuhnya bukan karena nazar kita. Karena memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nazar itu tidak merubah takdir. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mengganti nazar? Contoh, tanggal 10 Oktober misalkan, saya mau infak 1 juta untuk masjid Mujahidin misalkan. Terus kemudian dirubah ketika mendekati hari ya dirubah. Dia bersedekah 2 juta. Boleh badan? Boleh. Karena lebih baik. Jelas ya? Mengganti nazar menjadi lebih baik, lebih utama, lebih afdol. Boleh. Dulu ada seorang sahabat yang dia ingin bernazar, kalau nggak salah, sholat di Masjid Kuba. Kemudian kata Nabi, sudah kamu sholat di sini aja, di Masjid Nabawi kalau nggak salah. Dan Masjid Kuba sama Nabawi lebih utama Masjid Nabawi. Contoh, saya bernazar ingin sholat di Masjid Nabawi misalkan. Kemudian jenengan sholat di Masjidil Haram, boleh badan? Boleh, karena lebih baik. Saya ingin puasa Senin misalkan. Ternyata jenengan ganti, saya ingin puasa Daud, boleh badan? Boleh, karena puasa Daud lebih utama daripada puasa hari Senin. Jelas ya? Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan nazar. Oleh karena itu, jangan sampai kita suka bernazar karena memang memberatkan diri. Baik,
Sekarang tak baca dari kitab beliau sedikit di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Surat Al-Baqarah ayat 270. Dan apapun yang kalian infakkan dan yang kalian nadarkan, Allah itu Maha mengetahui. Maka tadi nggih nadar meskipun tidak ada saksi tapi Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui meskipun kita ucapkan sendirian. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'sillaha fala ya'sihi. Hadis Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia bernazar kepada Allah untuk taat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, maka harus dikerjakan. Dan barang siapa yang dia bernazar dalam rangka bermaksiat, durhaka kepada Allah, fala ya'sihi, maka tidak boleh dikerjakan. Tapi kalau dia sudah terlanjur bernazar, maka dia membayar denda atau kafarat nazar. Jelas ya? Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berhati-hati ketika berucap, berhati-hati ketika ngomong, karena seluruh ucapan kita ada konsekuensinya. Hati-hati. Ada pertanyaan? Semoga tidak ada. Tidak ada. Kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang pernah bernazar atau masih punya nazar, maka segera dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.